Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pada topik keempat, khususnya pada bagian elaborasi pemahaman untuk mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Hendra, salah satu mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris LPTK Universitas Islam Makassar. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan materinya, terlebih dahulu saya akan membacakan instruksi tugasnya, yang mana guna memperdalam pemahaman mengenai lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan elaborasikan dengan konsep disiplin positif dan tri pusat pendidikan. Jadi pertanyaan pertama yaitu bagaimana menumbuhkan karakter disiplin positif bagi peserta didik tanpa menggunakan pujian dan hukuman. Pertanyaan yang kedua, seberapa besar pengaruh disiplin positif terhadap terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik? Jelaskan. Yang terakhir, bagaimana membangun lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan melibatkan guru, keluarga, dan masyarakat dalam menumbuhkan karakter disiplin positif bagi peserta didik. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dahulu apa itu konsep disiplin positif dan konsep tri pusat pendidikan. Konsep disiplin positif pada hakikatnya, disiplin dan hukuman memiliki arti yang sangat berbeda, meskipun dalam penerapannya kerap kali disiplin ini diterapkan lewat pemberian hukuman. Disiplin mengajarkan anak bagaimana ia harus bertindak dan harus masuk akal baginya. Sedangkan hukuman hanya memberitahu anak bahwa dia melakukan hal yang buruk. Hukuman tidak memberitahu anak apa yang harus dia lakukan sebagai alternatif. Jadi, hukuman sangat mungkin tidak masuk akal bagi anak. Ketika disiplin anak tumbuh karena motivasi dari dalam dirinya, inilah yang kemudian disebut dengan disiplin yang positif. Jika kita tarik dalam konteks di dalam kelas, disiplin positif ini ditujukan untuk mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Disiplin positif ini juga mengajarkan orang dewasa untuk bersikap ramah dan sekaligus tegas kepada saat yang sama, bukan bersifat keras atau kasar, dan juga tidak bersifat permisif. Kemudian, konsep tri pusat pendidikan merupakan sebuah konsep yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan yang paling terkenal di Indonesia. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan anak-anak harus terjadi di 3 pusat utama yang saling melengkapi, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, yang merupakan tempat pertama di mana anak-anak mendapatkan pengenalan awal tentang nilai-nilai moral, etika, dan kebiasaan positif. Kemudian yang kedua, sekolah merupakan tempat kedua di mana anak-anak mendapatkan pendidikan ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Lalu yang terakhir merupakan lingkungan masyarakat yang juga memegang peranan penting dalam pendidikan anak-anak dengan memberikan pengalaman berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut pada ketiga pertanyaan sebelumnya. Untuk pertanyaan pertama yaitu tentang bagaimana menumbuhkan karakter disiplin positif bagi peserta didik tanpa menggunakan pujian dan hukuman. Jadi menumbuhkan karakter disiplin positif dapat dilakukan dengan pendekatan yang menghargai nilai intrinsik dan motivasi internal anak itu sendiri. Salah satu caranya adalah dengan memberikan tanggung jawab kepada peserta didik untuk mengatur dan mengawasi diri mereka sendiri melalui refleksi dan pemahaman akan konsekuensi yang akan mereka alami dari tindakan yang telah mereka lakukan. Kemudian, misalnya ketika siswa terlambat datang ke kelas, sebaiknya guru itu mengajak mereka untuk merenungi bagaimana keterlambatan itu mempengaruhi dan merugikan diri mereka sendiri, baik dan begitupun dengan teman-temannya, serta menyempatkan diri untuk mendiskusikan tentang cara untuk memperbaikinya. Selain itu, menciptakan aturan kelas yang disepakati bersama dengan partisipasi siswa dapat membuat mereka merasa lebih bertanggung jawab untuk mematuhi aturan tersebut. Mengajarkan keterampilan sosial dan emosional seperti empati, kerjasama, dan manajemen diri juga terbukti membantu siswa mengembangkan disiplin diri yang kuat
tanpa perlu ketergantungan pada pujian atau hukuman eksternal dari orang lain. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, pengaruh disiplin positif terhadap terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Disiplin positif memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dengan terciptanya disiplin yang positif, peserta didik diajak untuk memahami dan menghargai aturan serta konsekuensi dari tindakan mereka, bukan karena takut akan hukuman tersebut atau mengharapkan pujian, tetapi karena mereka mengerti pentingnya kebaikan bersama. Hal ini membantu membangun suasana saling menghormati dan keterbukaan di dalam kelas. Ketika siswa merasa dihargai dan dipahami, mereka lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan lebih sedikit terjadinya konflik. Selain itu, disiplin positif mendukung perkembangan emosional yang sehat sehingga siswa merasa aman dan bereksplorasi tanpa rasa takut ataupun tekanan. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir mengenai bagaimana membangun lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan melibatkan guru, keluarga, dan masyarakat dalam menumbuhkan karakter disiplin positif bagi peserta didik. Jadi membangun lingkungan belajar yang aman dan nyaman memerlukan keterlibatan aktif dari 3 komponen tersebut yang telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu pusat pendidikan, yang mana guru harus menciptakan atmosfer kelas yang inklusif dan mendukung dengan menanamkan nilai-nilai disiplin positif dalam setiap aspek pembelajaran. Di satu sisi, keluarga juga harus diajak untuk memahami dan mendukung prinsip-prinsip disiplin positif di rumah melalui komunikasi yang jelas dan konsisten dengan anak-anak mereka. Kemudian yang terakhir, masyarakat dapat berkontribusi dengan menyediakan lingkungan yang mendukung di luar sekolah seperti tempat bermain yang aman dan kegiatan sosial yang positif. Kolaborasi antara ketiga elemen ini yang dikenal dengan konsep tri pusat pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang konsisten dan mendukung, yang memfasilitasi pengembangan karakter disiplin positif dan pembentukan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sebagai kesimpulan, disiplin positif dan konsep tri pusat pendidikan Ki Hajar Dewantara yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pendekatan ini menekankan bahwa penghargaan terhadap nilai intrinsik dan motivasi internal anak serta memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk mengatur diri sendiri dan memahami konsekuensi alami dari tindakan mereka. Disiplin positif menciptakan suasana saling menghormati dan keterbukaan, mengurangi konflik dan mendukung perkembangan emosional yang sehat. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan konsisten, memfasilitasi pengembangan karakter disiplin positif, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif dan harmonis. Terima kasih.